Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tsaniandini dari program studi Tadris IPS kelas 2A. Di sini saya dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, di sini saya ditugaskan untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester yang telah diberikan Bapak tersebut. Adapun soal pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program Tadris IPS di UIN Suskaryo. Adapun jawaban soal pertama ini yaitu menurut saya kontribusi mata kuliah pendidikan IPS ini sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi, karena di zaman era globalisasi ini selain itu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat dengan cara menerapkan pembelajaran yang sudah dibahas tentang aspek pada pendidikan IPS terhadap kehidupan sosial yang ada di masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun soal kedua yaitu analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS. Sebagai praktis pendidikan IPS, bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial? Adapun jawaban kedua ini yaitu sikap saya sebagai mahasiswa adalah menghadapi isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait problematika sosial tersebut, mengidentifikasi apa penyebab fenomena itu secara jelas, melakukan evaluasi terhadap otoritas dan terlibat dalam isu tersebut, memberikan kesimpulan atas keputusan yang telah diambil bersama. Adapun soal ketiga yaitu tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu harus diimplementasikan melalui dua strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Baik, di sini cara mengimplementasikannya yaitu yang pertama transfer of knowledge. Ini dengan cara berdiskusi, lalu peserta didik saling bekerjasama untuk menyampaikan pemahaman terhadap materi yang dipelajari berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian yaitu yang kedua, transformation of values. Ini para peserta didik dapat saling membantu temannya pada saat mereka tidak paham dengan materi yang didiskusikan. Yang pesertanya ada antara peserta didik yang menyampaikan pendapatnya masing-masing. Baik, adapun soal yang keempat yaitu mengapa ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft social jika dibandingkan dengan ilmu alam. Berikan penjelasan Anda dengan memberikan satu contoh konkret yang upaya mengeliminasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Baik, jawaban soal 4 yaitu karena ilmu sosial mengacu pada masyarakat. Meskipun IPA dan IPS saling berkaitan, tapi IPS lebih cenderung masuk kepada konsosialan. Pada dasarnya antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan, IPA dengan alamnya, IPS dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Kemudian soal yang kelima yaitu menguraikan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Jawaban pertanyaan nomor 5 ini baiklah untuk melakukan bagaimana cara untuk saling berinteraksi dengan kelompok belajar, kemudian mengajarkan kepada para peserta. Strategi pembelajaran ini dan keterampilan sosial dalam IPS dilakukan dengan cara melakukan strategi konstruksi using, cooperative learning, dan ingerit. Adapun soal yang terakhir yaitu menguraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. Latar belakang lahirnya dan berkembangnya IPS di Indonesia ini diarahkan adanya keinginan untuk
hak-hak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan IPS di luar negeri kurang berkembang karena masyarakatnya hidup bebas dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.